Atau ini kayaknya yang khatibnya nih masih lemas banget nih, harus pemanasan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatillah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat dan yang kami muliakan Al Ustadz Al Jamil, Ustaduna Muhammad Yogi SH. Eh, yang terhormat kepada Ustadz Abdur Rasad SAG, dan yang terhormat pula kepada teman-teman yang saya pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang kalau kita hitung nikmatnya kita nggak bakal bisa ngitungnya. Dan pada kesempatan kali ini mohon izinkan saya untuk bersama-sama beristighfar kepada Allah untuk bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikannya. Astagfirullah Rabbana Astaghfirullah minal khataya. Astaghfir Rabbana. Oke, ya, hasbuk. Oke, yang kedua, marilah kita berdoa kepada Allah agar senantiasa memberikan salawat serta salamnya pada junjungan Nabi besar kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat pengorbanan dan perjuangan beliau, kita semua bisa merasakan nikmatnya Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Kita semua bisa merasakan keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dan kita pula bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya. Dan buat jerih payah, air mata dan keringat beliau pula lah kita bisa berkumpul di ruangan, di tempat yang insya Allah diberkahi Allah ini, dan bersama-sama mendengarkan kultum singkat dari saya yang bertemakan tentang sabar. Pertama, kita semua harus mengetahui apa makna sabar secara lugatan wa istilahan. Kalau bahasa kampusnya itu bahasa secara etimologi sama terminologi kata Ustaz Yogi. Nah, saya bakal nunjuk salah satu di antara kalian untuk menjawab makna sabar secara lugatan. Ibrahim. Enggak ada.
Oke, oke, dengerin. Apa makna sabar secara lugotan atau etimologi? Apa maksudnya? Nanti kalau misalkan kejauhan, oh Bang Ibrahim, ke- apa makna sabar secara bahasa? Sabar secara bahasa artinya menahan. Oke, karena antum berhasil menjawab pertanyaan ini, nanti habis ini antum dapat apa ya? Oke, yang kedua, secara istilahan. Apa makna sabar secara istilahan atau terminologi? Sabar secara terminologi adalah menahan diri dari segala sesuatu yang Allah itu sudah meridhoinya. Contohnya, berbicara kasar, marah, dan sebagainya. Di dalam Al-Quran atau di dalam hadis itu banyak sekali Allah maupun Rasulullah SAW menyuruh kita untuk senantiasa bersabar atas segala hal yang menimpa kita. Contohnya dan salah satunya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 halaman 23 lembar kanan paling bawah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang yang beriman, meminta tolonglah kalian dengan apa? Dengan cara bersabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kita semua perlu renungkan dalam ayat ini. Mengapa Allah tuh meminta kita, ketika kita meminta pertolongan kepadanya, kita tuh harus bersabar dulu. Kenapa enggak sholat dulu? Kenapa? Saya juga nggak tahu. Panjang sih. Cik, kenapa sih? Ah, ini mungkin secara logika aja. Logikanya, ketika meminta pertolongan si Allah, itu biasanya dia tuh sedang tertimpa musibah atau terkena musibah. Nah, ketika orang yang tertimpa musibah, itu pasti emosinya berkecamuk, perasaannya bergejolak segala macam. Nah, kalau misalkan kita sholat dalam emosi, perasaan kayak gitu, apakah sholat kita bakal khusyuk? Nah, tidak. Kita pasti kepikiran tentang musibah yang kita alami tadi. Maka dari itu, Allah tuh menyuruh kita untuk sabar terlebih dahulu, menenangkan diri terlebih dahulu. Kita harus menerima musibah yang kita alami. Kita harus bersabar atas musibah yang menimpa kita. Baru setelah kita tenang, setelah kita menerima hal itu, kita disuruh untuk sholat. Kita disuruh untuk meminta pertolongan kepada Allah. Begitu. Dan di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 200, halaman eh, 70 76 lembar kiri paling bawah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru warabitu la'allakum wattaqullah la'allakum tuflihun agar kamu beruntung. Mengapa Allah menyuruh kita untuk senantiasa bersabar? Agar kita beruntung. Nah, beruntung di sini bermaksud apa? Maksudnya apa gitu? Kita beruntung secara dunia atau secara akhirat juga? Saya dapat. Bahwa alam. Ah, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, la taghdab walaka jannah. Janganlah kalian marah. Jangan marah, berarti kita bisa artikan, bisa kita simpulkan juga untuk bersabar. Maka bagimu surga. Gitu. Sekarang, novel Terelie yang berjudul Janji, itu Terelie memberitahu kita, ada 5 pusaka yang harus kita jaga. Yang pertama, itu kita harus senantiasa untuk menolong
orang lemah dan teraniaya. Kedua, kita harus selalu menghormati tetangga kita. Ketiga, kita harus untuk selalu berbicara jujur dan tidak mencuri. Dan yang keempat, kalian tahu apa yang dikatakan Terelie? Untuk bersabar atas apa yang menimpamu. Baru yang kelima itu kita disuruh untuk bersedekah, bersedekah, dan bersedekah. Mungkin cuma segini kultum dari saya. Apabila ada kebaikan di dalam kultum ini, itu dari Allah. Dan apabila ada kesalahan dan keburukan itu datangnya dari saya sendiri. Ma asabaka min musibatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Untur ma qala wala tansaw fanqul. Qala Ustaz Ridho. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.